Kalau Pak Iman aja. Betul. Kalau dipakai Pak Jokowi ada sama Acaranya bego, ada putusan pengadilan. Misalkan asli pun harus digugat karena dia sudah membuat gaduh negara ini. Penggugatnya tidak betul, yang digugat tidak jelas. Contoh ya, maaf, kami adalah penegak hukum, jelas dan nyata. Untuk penegak hukum itu ada 4. Pertama, yaitu hakim, jaksa, pengacara, dan polisi. Sekarang saya mau tanya, seorang pengacara adalah penegak hukum. Siapa itu? Ayo, tuh. Nanti besok siapa guru? Paham lu. Aku tahu lu lah. Kalau lu nggak di jalan, gua nggak akan jual lagi sama kamu. Kita ada orang lain. Lah gimana gua nggak mau ngomong? Pijat dulu. Sama-sama. Besok kita bagi-bagi beras. Hanya didamaikan. Didamaikan banyak pusing gitu. Tiap hari sidang berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan hari ini pertama agak krusial ya. Artinya memang kita tidak menyangka juga pihak tergugat satu ternyata ini tidak menerima statement dari saudara Farhad Abbas. Nah, kita bukan gini, tadi sebelum sidang saya itu ditawarin sama Farhad untuk berdamai. Syaratnya apa, saya bilang? Dia bilang gitu. Apa syaratnya, saya tanya gitu kan. Syaratnya minta maaf aja. Nanti saya cabut perkara gugatannya, saya cabut laporan di Polda. Lah kalau hanya sekedar minta maaf aja, apa sih, sebagai muslim juga dianjurkan kan, dalam Al-Arab ayat 79 itu dikatakan, jadilah kamu orang yang pemaaf. Lah kenapa sekedar maafan aja? Saya setuju kalau memang itu, tapi tadi majelis hakim perdamaian itu harus melalui mediasi, tidak boleh ini. Nah, Farhad itu maunya dia langsung cabut gugatan ini gitu loh. Kalau memang bisa terjadi tanpa mediasi, bisa dicabut sama dia gugatan ini. Hari ini juga mau dicabut sama dia. Sebenarnya aku lihat saudara Farhad juga udah gerah juga, sudah
capek juga dia dengan perkara ini gitu loh. Dan kalau saya lebih bagus ya selesailah, apalagi gitu loh. Kita lebih konsentrasi dengan kasus di Polda, teman-teman ini gitu, tidak terfokus di sini. Ini kan terpecah, tim hukum jadi terpecah gitu loh. Nah kalau kita lebih fokus bagaimana menghadapi laporan Polda itu yang Rosro dan kawan-kawan nih, yang juga klien saya gitu loh, dan teman-teman ini juga, ini kan teman-teman semua Dokter Tifa. Nah saya lebih fokus di situ. Perdata ini selesai, udah lebih kita fokus ke jasa Jokowi, tidak terganggu. Bang, dengan meminta maaf itu, apakah ya perlawanan dan gugatan fokus kepada ijazah palsu itu juga dianggap selesai juga? Oh enggak, beda. Oh, beda. Ini kasus Paiman kok. Beda, itu kan kasus Jokowi. Dengan Jokowi kan Jokowi nggak mungkin dia mau mencabut perkaranya. Yang berikutnya Bang, dengan meminta maaf ini, apakah juga teman-teman yang lain yang juga menelusuri bahwa... Jadi gini, saya potong. Ya. Perkara ini akan dicabut semua sama Vitor. Sama Farhad. Akan dicabut semua perkara. Selesai semua udah. Itu loh. Jadi tidak ada persoalan hukum lagi. Poldanya kan dilapor juga tuh Polda. Dicabut juga Poldanya. Itulah. Bayangin perkara 15 juta bisa di Polda bisa jadi naik lidik gitu loh. Itu kan luar biasa sekali. Artinya kalau saya selesai, kalau saya kan selalu membela kepentingan klien. Apapun klien itu persoalan hukumnya ya selesai gitu loh. Artinya kalau udah selesai, udah Vitor dengan tenang hidupnya, dengan ini udah bisa ini, kita tidak terpolitisir lagi dengan peristiwa-peristiwa. Nah, kita orang-orang yang tim pengacaranya Rosyo CS ini, kita lebih fokus kepada kasus Rosyo CS, lebih fokus gitu loh. Kalau ini kan terganggu jadinya, tim lawyer terpecah belah semua. Jadi maksud saya gitu, ini selesai, semua selesai, bertahap-tahap diselesaikan. Jadi fokusnya Farhad Abbas dan Pak Paiman betul-betul menawari untuk... Iya, dia menawarin, Pak Vitor tinggal salaman sama saya aja, selesai, saya cabut perkaranya. Gitu doang kok. Terus salaman itu apa susahnya? Yang terakhir Bang, apakah permintaan maaf ini juga harus dilansir di seluruh media mainstream Bang? Nggak perlu, coba di ruang sidang aja tadi sebenarnya. Cukup di situ aja. Artinya tidak ada masalah. Ya. Hanya gitu dong, salaman selesai. Cukup dengan Farhad aja salamannya kan tadi. Waduh. Ya. Jadi gitu. Ya udahlah, kalau memang hakim minta dimediasi, mungkin dimediasi nanti. Itu aja. Silakan, barangkali ada kuasa hukum yang lain. Vitor. Bang Vitor. Langsung aja Pak Vitor. Ya, saya begini, mungkin Pak Herman belum mengikuti di awalnya ya. Jadi saya dengan dengan Pak Iman itu sudah bertengkar, dan saya minta maaf pada waktu saya kurang data menyebut dia bahwa dialah pelaku itu. Dan pada waktu itu saya masih punya informasi yang sedikit. Ketika saya di TV saya lupa, saya sebut bahwa ini pelakunya adalah Pak Iman. Nah, terus dia menuntut saya bahwa saya fitnah. Oke, saya minta maaf. Jadi kita sudah pernah makan, diundang makan, meminta maaf segala macam. Nah, sekarang muncul lagi kalimat minta maaf. Tapi saya berpikir gini, apa minta maaf dalam kasusnya Pak Iman atau kasusnya Jokowi kan? Karena kalau kasusnya Pak Iman ini kan semakin garis lurus memang dia gitu pelakunya. Jadi hampir 90,9% dia pemilik kios, dia ada di situ belasan tahun, 20 tahun, dia berkawan dengan 8 timnya Jokowi, dan dia adalah bersahabat dengan Jokowi, sehingga kebutuhan Jokowi pada waktu itu 2005, kebutuhan dokumen itu dari dia. Terus 2012 dia mau maju Jakarta, butuh dokumen lagi dari dia, dan itu memang semuanya dari sana. Jadi ini berdasarkan ada informasi dari Profesor Rias Rasid, ada
dari Komjen Ogroseno, ada lagi dari berapa orang yang menyatakan memang ini garis lurus. Jadi kalau si Paiman ini tiba-tiba ngejak damai dan mau mencabut perkara kita, itu bagus ya, seperti apa yang disebut sama Pak Herman sebagai kuasa saya. Tapi apakah perkara ini harus dibiarkan? Jadi sebagai orang pro demokrasi, bagi saya urusan ijazah ini udah selesai. Jadi dia dengan argumentasi dia bahwa bukan dia, ya boleh. Itulah demokrasi. Saya dengan informasi saya, dengan data saya bilang dia di sana, dia ini, dia itu, dia gitu. Nah kan itulah namanya. Bahwa itu nanti dibawa sidang apa tidak sebenarnya nggak perlu. Jadi masyarakat ini didewasakan perbedaan pendapat. Jadi saya menggunakan hak pendapat saya sebagai seorang pejuang demokrasi bahwa kejadian itu begini dari A sampai Z. Saya dapat informasi dari kader partai, saya dapat dari Solo, baik itu dari ketua KPUD-nya maupun dari ketua partai. Saya dapat bahwa tim Jokowi itu begini. Terus saya dapat lagi dari Roy Suryo bahwa dia bertelepon-teleponan sama si Paiman bahwa Paiman punya ini, kawan Jokowi punya ketua relawannya. Semua jadi lengkap. Apa yang saya mau itu lengkap. Bahwa dia membantahnya, ya hak dia lah gitu. Saya nggak boleh dong. Saya kan bukan tentara, saya bukan polisi, bukan preman yang bisa melarang orang. Silakan. Begitu juga dengan ungkapan dia bahwa saya 15 juta. Jadi sejarahnya 15 juta itu gini. Saya punya teman saya rupanya temannya Paiman. Jadi pada waktu saya ketemu teman saya, dia sudah makmur. Saya bilang sama dia, kau bantu dong, besok kita mau bikin acara kawan-kawan pijar. Aku butuh 20. Nah rupanya itu sampai ke Paiman. Nah pada waktu ketemu Paiman makan, Paiman ngasih 15. Kan saya terus tanya, kok 15? Kalimat itu dianggapnya pemerasan. Lah kalau dia mau belajar ke Polda, lihat tuh kasus pemerasan bertumpuk-tumpuk di Polda itu. Apalagi sekarang terjadi di Menaker. Pemerasan itu dari 275 harga per orang jadi 700. Itu pemerasan, artinya ada kekuatan saya. Saya penguasa, saya preman, atau saya orang pemerintah, atau saya orang hukum yang bisa menekan karena dia korupsi. Saya orang biasa, saya nggak punya kekuatan apa lagi. Saya baru dipecat dari BPT sekian. Saya nggak bukan siapa-siapa. Masa saya dibilang memeras? Nah, kalimat ini harus menjadi konsumsi masyarakat. Bahwa masyarakat harus tahu itu bukan pemerasan. Dia memberikannya pada di depan saya. Bilang nih bibirnya, Bismillah, transfer. Masa itu dibilang dia pemerasan? Dia merasa dirinya lebih Islam dari saya. Silakan. Yang sidang siapa? Gitu loh. Nah jadi apa yang dilakukan Pak Herman adalah sebagai dia kuasa dan kebetulan mereka sama-sama saling kenal. Nah bagi seorang kuasa kuasa hukum saya, dia mencari praktisnya kan benar. Jadi saya sebagai seorang pejuang demokrasi sudah maksimal, saya sudah berjuang maksimal. Dan dia melihat itu nggak perlu lagi kemana-mana. Jadi kalau mau minta maaf aja. Jadi gini, saya mengumpulkan data yang banyak dari kader tadi seperti saya ulangin tadi, kesana. Betul, ini selesai di situ. Ini pelaku. Bahwa masyarakat percaya dengan saya, iya. Atau dengan alasan dia menguraikan begini. Atau masyarakat percaya sama Paiman, silakan gitu. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Jadi saya sudah maksimal memperjuangkan bahwa pelaku pembuat ijazah ini Pasar Purma, Pasar Pramuka, pemilik kios dan ini. Nah, bagi Pak Herman sebagai kuasa udah cukup. Jadi sekarang kita mau masuk ke jalur minta maaf, ya minta maaf aja. Kan sudah nggak ada delik hukum lagi. Iya. Karena bagi saya juga sebagai seorang pejuang demokrasi nggak perlu ke pengadilan. Jadi kalau dibiasakan pernah ikut diskusi kelompok FGD segala macam, orang bertengkar untuk membenarkan sebuah pendapatnya, biasa aja, nggak perlu bawa ke polisi. Polisi banyak urusan, ngapain bawa ke polisi? Nah bagi saya itu. Nah sekarang dia tidak mampu membawa saya ke polisi karena detail kekuatan data saya semakin kuat. Dia bawa yang pemerasan. Nah sementara pemerasan semua orang paham. Contoh aja lah itu yang di Menaker itu, menteri itu.
per orang kena 275 menjadi 700, itu jelas pemerasan. Ada kekuatan di situ, ada kekuasaan. Saya punya apa? Kan nggak punya. Nah, jadi saya mau membantah itu. Pertemuan hari ini saya datang membantah bahwa saya tidak tidak berbohong terhadap ijazah pramuka. Saya tidak berbohong tentang pemerasan. Nah, apa yang disarankan benar. Saya mendukung itu. Jadi kalau sekiranya jadi kemana-mana ya jadi lucu gitu. Iya. Ya, netizen pemirsa Yaudah, biasa harapan dari Aku mau Bang Victor ini adalah Pak Paiman juga menjadi negarawan, beliau juga negarawan dan biasa untuk berdiskusi atau mengungkapkan pendapat sampai mediasi lantai 2 yang lebih jelas dibolehkan. Terima kasih Bang Victor ya. Terima kasih sekali.